Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal dalam Masjid Pro Channel. Nah, kali ini kita akan belajar matematika kembali, yaitu pada materi aljabar. Jika pada video sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenal bentuk aljabar, kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan aljabar itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan aljabar itu sendiri. Bagaimana pembelajaran ataupun materinya? Simak video berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengingat terlebih dahulu materi pada video sebelumnya. Di mana pada video sebelumnya teman-teman sudah mengenal yang namanya suku. Jadi ketika ada suku yang berbeda, maka dia tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangkan. Ataupun dengan kata lain, tidak bisa kita operasikan jumlah maupun kita operasikan pengurangan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa melihat pada beberapa contoh soal berikut ini. Ya, kita lihat di sini ada nomor 1 ya, contohnya 2A ditambah 3A. Kita lihat teman-teman, karena di sini ada variabelnya sama, ya, variabelnya sama yaitu A, maka bisa kita langsung tambahkan angkanya. 2 ditambah 3 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 5 ya, 5A. Nah, seperti ini, simple ya. Oke, kita ke contoh soal yang nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2, di sini ada 4M ditambah M. M dengan M variabelnya sama ya, M dengan M variabelnya sama. Nah, di sini teman-teman lihat, pada variabel M di sini tidak ada angka sama sekali ya. Tetapi sebenarnya teman-teman di sini ada angka 1. Nah, namun pada aljabar angka 1 di depan variabel atau koefisien 1 tidak pernah dituliskan dalam persamaan aljabar. Sehingga 4M ditambah M bisa kita tahu ya, 4 ditambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Oke. Nah, kita ke contoh soal yang nomor 3. Teman-teman, di contoh soal nomor 3 ini silahkan hati-hati. Contohnya 5XY ditambah negatif 6X ditambah 7XY. Nah, teman-teman lihat, meskipun di sini ada variabel X, di sini ada variabel X, mereka tidak bisa kita operasikan karena mereka merupakan suku yang berbeda. Yang 5XY mempunyai variabel XY, sedangkan yang negatif 6 memiliki variabel X, sehingga tidak bisa kita operasi jumlahkan ataupun kurangkan. Untuk itu, teman-teman, kita harus mengelompokkan dulu suku-suku sejenis. Kita lihat, di sini ada 5XY, kita cari apakah ada suku sejenisnya. Ternyata ada ya, di sini 7XY. Maka inilah yang kita operasikan terlebih dahulu. Oke, meskipun di soal teman-teman itu tanda sama dengannya di samping sana ya, kita bisa tuliskan di bawah saja, tidak apa-apa. Itu untuk memudahkan kita teman-teman. Kita bisa tuliskan 5XY, kemudian ditambah, oke, ditambah, jangan pakai yang ini teman-teman, karena ditambah ini adalah miliknya negatif 6X. Sehingga kita cari suku sejenisnya kan ini, 7XY. Kita tulis 7XY, tanda operasinya apa? Tambah 7XY ditambah ya, yang ini negatif 6X. Nah, kemudian berapa? 5XY ditambah 7XY sama dengan 12XY ditambah negatif 6X. Oke, teman-teman lihat di sini. 12XY ditambah negatif 6X. Jika kita lihat, meskipun variabelnya berbeda teman-teman, di sini ada angka 12, di sini ada angka negatif 6. Dia hampir sama dengan pecahan teman-teman. Kita bisa menyederhanakannya kembali dengan cara bagaimana? Dengan cara membaginya dengan angka 6. Kita mencari FPB-nya teman-teman. Berarti sama dengan 12 bagi 6 sama dengan 2XY ditambah negatif 6 bagi 6 1, berarti negatif X. Inilah jawabannya teman-teman ya. Nah, kemudian yang contoh soal terakhir. Tentukan selisih dari 2x kuadrat tambah 3xy dikurang 6x dan negatif 3x kuadrat ditambah 4xy dikurang 2x. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada dua persamaan aljabar ya. Ada sebelah kiri dan juga ada sebelah kanan. Nah, teman-teman lihat di sini tandanya dimintanya adalah tentukan selisih. Berarti kita mengurangkan persamaan aljabar sebelah kiri dengan pengurangan aljabar sebelah kanan ya. Kita tuliskan di bawahnya 2x kuadrat ditambah 3xy dikurang 6x. Kita tutup kurungkan teman-teman. Kemudian selisih berarti dikurang dengan yang sana, negatif 3x kuadrat ditambah
4XY dikurang 2X. Nah, teman-teman harus berhati-hati di sini. Mengapa diberikan tanda kurung, teman-teman? Karena ini tanda negatif ya. Kalau tandanya positif tidak terlalu masalah, tapi kalau tandanya negatif dia bisa jadi salah. Oke, nanti yang berpengaruh yang belakang, teman-teman ya. Kita lihat dulu yang depan. Yang depan ini tetap. Kita tuliskan saja 2X kuadrat ditambah 3XY dikurang 6X. Nah, ini yang mulai berubah, teman-teman. Kita lihat, negatif ini kita kalikan ke sini. Oke, kemudian ini juga dikalikan ke sini. Kemudian ini juga dikalikan ke sini. Sehingga kita dapat persamaannya, negatif dikali negatif hasilnya positif 3X kuadrat. Negatif dikali positif hasilnya negatif 4XY ditambah negatif kali negatif hasilnya tambah ya, positif ya, 2X. Oke, sampai sini teman-teman tinggal mengelompokkan sama seperti yang nomor 3 ataupun nomor-nomor sebelumnya. Kita kelompokkan suku-suku sejenis, teman-teman. 2X kuadrat, kita cari yang sama. Ternyata ada 3X kuadrat. Berarti ditambah 3X kuadrat. Apakah masih ada lagi? Tidak ada ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ditambah 3XY. Kemudian kita cari lagi temannya. Ada nggak? Nah, ada ya. Minus atau kurang 4XY ya. 4XY. Lalu yang terakhir kita cari. Ternyata sudah nggak ada, berarti kita pindah ke yang ini. Negatif 6X ditambah 2X ya. Inilah suku-suku yang sejenis. Ketika sudah menyamakan suku-suku sejenis, maka teman-teman bisa mengoperasikannya. 2X kuadrat tambah 3X kuadrat 5X kuadrat, 3XY dikurang 4XY sama dengan berapa? Negatif XY ya, atau negatif 1 ya. Tapi tadi koefisien 1 tidak dituliskan. Negatif XY, kemudian kurang ya, 6X tambah 2X berarti berapa? Minus 4 ya, minus 4X. Nah, inilah hasilnya teman-teman dari soal nomor 4. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang sudah sama-sama kita pelajari ya. Bagaimana? Mudah kan? Matematika jika kita anggap mudah, maka itu akan mudah. Jika kita anggap susah, maka kita akan merasa kesulitan dengan benar ya. Oleh karena itu selalu berpikir positif bahwa matematika itu selalu mudah untuk dipelajari. Oke, demikian. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika teman-teman rasa video ini sangat membantu teman-teman dalam proses belajar. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi di sebelah tombol subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.